lovers, apa kabarnya? Semoga kalian sehat dan bahagia ya. Karena dengan kalian sehat, pasti kalian terus bisa beraktivitas. Dan jangan lupa juga kalian harus tetap ikutin protokoler kesehatan karena wabah COVID ini masih belum reda dan wabah COVID ini masih terus merajalela. Kenapa aku berbicara seperti itu? Karena salah satu keluargaku yaitu suamiku sekarang sedang dalam pengawasan ataupun sedang dalam perawatan karena suamiku sekarang terpapar COVID positif. Jadi kenapa aku mau agak sedikit curhat sama kalian? Tidak menutup kemungkinan kalau orang itu terpapar COVID di mana aja. Orang yang sehat pun bisa terpapar COVID. Salah satunya yaitu suamiku. Suamiku ini orangnya sangat sehat. Suamiku ini orangnya sangat resik. Suamiku ini benar-benar dia yang namanya untuk kesehatan, kebersihan, rewel sekali, bisa dibilang rewel, sangat rewel dibanding saya. Karena saya ini cukup agak cuek sebenarnya ya dibanding dengan dia untuk soal kebersihan. Tapi tidak menutup kemungkinan COVID bisa saja terpapar. Dan awal muasal suamiku kena COVID itu pada tanggal 17 September kita kerja ke Jakarta pakai motor. Tidak biasanya kita pengen pakai motor-motoran. Tanggal 17 September kita ke Jakarta pakai motor. Lalu setelah itu kita ke arah Ciledug, ya kan, ketemu dengan customer, ketemu dengan user. Akhirnya setelah tanggal 17 itu, besoknya tanggal 18 itu suamiku merasa tidak enak badan. Ya dia berpikiran bahwa ini saya sehat, saya hanya masuk angin aja karena kemarin kerja naik motor ke Jakarta. Setelah itu tanggal 18-nya dia sudah mulai merasa kayak masuk angin, meriang, di kantor pun dia tidur. Lalu tanggal 19-nya kan hari Sabtu tuh kita tidak melakukan aktivitas apapun, kita diam di rumah dan dia sudah meminta di rumah itu dipisah ruangan dan dia istirahat karena badan tidak merasa enak. Badan tidak merasa enak pun suamiku minum obat ya, vitamin, paracetamol, benkoprek dan semacamnya karena sebetulnya suamiku itu paling rajin banget untuk minum-minum vitamin seperti itu ya. Lalu tanggal 20-nya suamiku minta dipanggilkan tukang pijit ke rumah. Setelah dipijit, besokannya kita ke kantor tanggal 22, tapi masih tidak enak badan, jadi akhirnya untuk di rumah. 22, 23, 24, 25. Nah, sampai tanggal 25 itu sampai tanggal 25 itu aku putuskan untuk cek lab. Karena kok nggak biasanya kalau memang masuk angin atau meriang atau apapun sudah dikasih obat, vitamin dan dipijit tuh sembuh. Suamiku ini nggak sembuh. Setelah itu tanggal 25 kita cek lab di salah satu rumah sakit di Pamulang. Akhirnya cek lab itu hasilnya bahwa suamiku itu ada merujuk ke DBD dan ada merujuk ke COVID. Saya nggak percaya karena suamiku orangnya bersih banget dan kita sehat semuanya di rumah ya. Nah setelah dicek lab besoknya suamiku itu pergi juga ke rumah sakit Mulia yang di Tangerang, dicek juga darahnya dan di rumah sakit itu pun kan bapak untuk swab. Sorry ya ada bersin-bersin sambil Simba masak sambil Simba masak di rumah. Akhirnya setelah tanggal 26 dicek ke rumah sakit Mulia, dia dikasih resep obat. Yaitu vitamin sampai obat itu ada 8 obat. Dia makan dikasih obat mual, terus vitamin, pokoknya segala macam antibiotik ini itu segala macam, semuanya itu ada sampai 8 obat. Tanggal 25, tanggal 26 suamiku istirahat di rumah dan itu pun sudah dikasih obat, vitamin, apa segala macam. Pas di rumah sakit yang kedua kita rujukan. Lalu tanggal 28 dia semakin memburuk ya, panas ya kan, terus nggak turun-turun tuh panasnya selama dari tanggal 25 itu. Sesek, jadi ada batuk, sesek, terus aku bilang
Kenapa ya kok ini kayak gini, takut ada apa-apa, karena aku nggak khawatir suamiku COVID ya, karena aku tahu benar dia sangat rajin, sehat, dan kami semua yang di rumah pun juga mengikuti benar-benar protokoler, dan makanan apa segala macam itu benar-benar kita tidak pernah jorok gitu kan. Akhirnya tanggal 28 dia udah ngeluh ke aku kan, udah kok aku jadi sesek katanya, sakit nafasku katanya gitu kan. Terus udah gitu tanggal 29, tanggal 28 kan dia nggak bisa tidur, dari tanggal 25 itu dia udah nggak pernah bisa tidur, nyenyak gitu kan, panas badannya apa segala macam. Nah tanggal 29 pagi itu aku berinisiatif masuk juga ke salah satu rumah sakit di BSD, cek swab ya, karena di rapid test itu suamiku memang negatif. Setelah tanggal 29 pagi aku ke rumah sakit itu, aku minta sama dokter IGD suamiku dicek swab ya. Itu prosesnya diambil darah, cairan dimasukin ke perut, dari telinga, dari hidung, semuanya sakit katanya pokoknya kalau untuk di swab ya. Nah akhirnya siangnya itu sudah dapat hasil ronsen dari rumah sakit tersebut. Setelah hasil ronsen dari rumah sakit tersebut, suamiku dikatakan sudah positif COVID. Cuman saya bilang, masa sih dok? Iya, dari hasil ronsenan itu jadi paru-paru itu banyak flek putih, tandanya kalau memang dia terkena COVID itu. Dan saya dikategorikan parah, karena suamiku sudah ada penyakit bawaan, yaitu dia punya darah tinggi dan kolesterol. Akhirnya nggak panjang lebar, aku sudah langsung minta ke dokter bahwa udah saya minta suami saya dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID dari pemerintah. Cari rumah sakit, akhirnya malam jam 23.45 itu kita dapat rumah sakit di RSUD Banten. Dari tanggal 29 malam itu suamiku sudah langsung dilarikan ke sana. Sampai detik ini, tanggal 4 ini saya sudah tidak bisa ketemu lagi sama dia. Kemarin tanggal 2 Oktober saya dapat hasil dari rumah sakit bahwa iya memang suamiku positif COVID. Aku entah bagaimana harus berbicara ya soal virus ini atau soal penyakit ini. Tapi ternyata setelah melihat kenyataannya bahwa orang sehat pun bisa terkena COVID ya. Orang yang rajin pun, yang sudah melakukan protokoler semuanya dari pemerintah, harus pakai masker, cuci tangan, mandi, bla bla bersih segala macam pun masih bisa tertular. Jadi aku dapat hikmah dari pelajaran penyakit ini, bahwa kita benar-benar tidak bisa menyepelekan apa yang namanya penyakit. Apalagi tubuh kita terlalu diporsir untuk pekerjaan misalnya, atau apalah segala macam. Kita harus tetap waspada dengan tubuh kita sendiri, karena tubuh kita pun harus istirahat. Walau tubuh kita merasa sehat, tetap kita harus aware banget kepada tubuh kita. Karena tidak disangka-sangka kan, seorang suami saya yang begitu dia rewel soal kesehatan, begitu cerewet soal kesehatan, dan dia benar-benar mengikuti segala macam protokoler, apalagi tidak pernah lepas dari yang namanya vitamin dan obat-obatan. Tetapi kalau tubuh kita tidak fit atau tubuh kita sudah tumbang dan terpampar akhirnya ya kan, aku mau kasih pesan aja sama kalian yang nonton channelku, bahwa kita benar-benar harus sensitif ya dengan yang namanya penyakit ini. Kita harus benar-benar cek. Kalau misalkan sudah panas, jangan merasa kalian sehat, itu badan kalian harus benar-benar punya waktu untuk istirahat yang cukup, tidur 7-8 jam minimal sehari. Terus sudah gitu dijaga makanan, vitamin, susu, ya kan, vitamin C, vitamin E itu penting banget untuk kondisi sekarang. Oke lah, kita merasa sehat. Kemarin saya juga merasa bahwa suamiku kan dia sehat kok, nggak sakit apa-apa gitu. Dan waktu pertama saya mendapatkan hasil suamiku positif COVID itu aku nggak terima, karena dia tuh benar-benar sangat sehat sebetulnya. Tapi kalau sudah berkata lain ya, berkehendak lain ya, penyakit itu benar-benar terpapar di tubuh suami saya, ya sudah, sekarang kita tinggal kita bagaimana caranya
untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga kesehatan kita. Karena dengan masalah ini atau dengan penyakit ini itu sangat tidak enak sekali. Tidak seperti sakit-sakit biasanya. Suamiku juga di rumah sakit itu, walaupun dia sakit, dia itu harus segala sendiri, isolasi mandiri, dan apapun juga penyakit yang terpapar penyakit COVID ini, apapun juga dia mandiri sendiri. Contohnya kayak makan, dia harus sendiri, dia harus benar-benar buang air kecil sendiri, buang air besar sendiri. Dan suster yang ke ruangan isolasi pun dia benar-benar memakai APD lengkap, ataupun penjaga yang antar barang tuh memakai APD lengkap. Kita sebagai keluarga pasien yang terkena atau terpapar COVID ini tidak bisa sembarangan masuk rumah sakit. Karena apa ya, mungkin takut kita menjadi carrier ya, pembawa juga dari penyakit tersebut. Makanya setelah suamiku sudah dikatakan positif, sekarang aku tidak bisa kemana-mana. Aku hanya di rumah isolasi mandiri. Dan alhamdulillah tadi hari ini rumahku sudah disemprotkan dari pihak RT RW di sini. Terus udah gitu aku nggak bisa kerja sembarangan keluar sampai nunggu hasil swab aku negatif sama anak-anak. Jadi gara-gara COVID ini semuanya sudahlah, aku jadi benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lah istilahnya. Lalu aku punya cerita juga kemarin waktu aku ke rumah sakit RSUD Banten, sampai keluarga yang terpapar COVID ini untuk mengantar barang-barang keperluan pasien itu hanya bisa mengantar di depan gerbang rumah sakit. Bayangin, kita tidak bisa masuk sama sekali ke rumah sakit dan cukup hanya di depan gerbang saja. Gerbang yang masih di pinggir jalannya itu, bayangin, dari gerbang ke lobi aja itu menempuh jarak bisa 50 meter atau 100 meter. Bayangin sedihnya kayak gimana gitu kan, karena pasien terpapar COVID. Aku sekarang nggak bisa nyalain siapapun karena memang keadaannya seperti ini ya kan. Mau digimanain lagi, yang penting sekarang adalah kita harus melawannya. Contohnya kayak aku sekarang menjaga kesehatanku, minum susu diet brand, minum minyak letik, vitamin C, vitamin E, makan telur. Dan benar-benar kita semua di rumah ini sudah tidak bisa kemana-mana, dan benar-benar nggak bisa pergi kemana-mana. Kita cukup di rumah saja. Tapi alhamdulillah warga di sini semuanya kooperatif menolong saya, karena kan sekarang Mbak pun nggak bisa belanja keluar untuk masak di rumah, untuk apa gitu nggak bisa. Tapi ya alhamdulillahnya kita dikasih tetangga yang baik-baik ya kan, dikasih jalan sama Allah yang ada rezekinya buat tetap bisa beraktivitas di dalam rumah walaupun kita nggak bisa masak. Ada kemarin yang support saya gitu, kirim makanan, kirim vitamin, kirim susu, ya alhamdulillah makasih banget ya untuk tetangga-tetanggaku. Dan terima kasih juga untuk Pak RT yang udah mengurusin swab kita sekeluarga nanti di puskesmas. Makasih juga kepada Rumah Sakit RSUD Banten yang udah mau support suami saya dan menjaga suami saya di sana. Dan aku terima kasih juga kepada keluarga suamiku yang benar-benar kemarin tuh sangat membantu aku banget untuk kirim keperluan suamiku di rumah sakit, karena aku sudah nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Sekarang kerja aja aku di rumah gitu. Dan tak luput aku juga terima kasih sama ownerku di kantor, ownerku sama suamiku, segala support yang diberikan, moral maupun materi, juga teman-teman kantor yang sudah support gitu semua. Mudah-mudahan Tuhan yang membalas semua, karena Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak buta, Tuhan mendengar, Tuhan Maha Tahu. Jadi biarlah Tuhan yang membalas semuanya, karena apalah daya aku tidak bisa membalas kebaikan kalian semua. Terima kasih supportnya. Doain aku di sini supaya aku kuat dan anak-anak, dan bisa segera berlalu badai ini. Ini cerita pengalamanku untuk apa yang udah terjadi dalam hidupku ya. Aku tidak bisa sedih dan aku nggak bisa drop juga, dan
malah kalau bisa aku tetap semangat melawan ini semua, karena aku yakin badai pasti berlalu, ya kan. Aku minta doanya aja buat kalian semua, lovers yang benar-benar dukung aku, dukung channel Desi Official Diary. Mudah-mudahan kalian dengan sukarela bisa doain aku ya. Semoga aku bisa cepat melewati masalah ini, bisa cepat melewati badai ini, dan kami sekeluarga bisa berkumpul seperti sedia kalanya, seperti sebelumnya kita mengalami masalah ini. Buat kalian, aku pesan tetap jaga kesehatan, jaga imun kalian agar tubuh kalian tetap stabil, ya kan? Dengan tubuh kalian stabil kan, jadi penyakit pun tidak kuat di dalam tubuh kita, gitu. Ini ceritaku untuk saat ini. Aku benar-benar berdoa sama Allah, sama Tuhan, bahwa aku biar bisa cepat berlalu lah masalahku ini, karena aku nggak bisa ngapa-ngapain sekarang, ngevlog aja aku nggak bisa gitu. Akhirnya ya sudahlah, aku mau cerita sama kalian bahwa aku sekarang sedang mengalami seperti ini. Cuman penyakit COVID ini bukan aib ya, ini memang sudah takdir dari Allah bahwa kita harus mengalami seperti ini. Tinggal bagaimana kita lawan semuanya, tinggal bagaimana kita tetap positif, dan bagaimana kita tetap harus menjaga imun kita. Salah satu untuk menstabilkan imunitas kita yaitu tetap kita happy, karena dengan bahagia pasti kalian bisa sehat. Imun kita salah satunya agar kuat yaitu kita tetap bahagia. Oke lovers, sampai ketemu lagi di vlog aku yang lain. Mungkin aku akan curhat lagi juga sama kalian di sini, karena aku belum bisa beraktivitas kemana-mana. Aku untuk proses mini albumku juga aku terhambat karena dengan keadaan seperti ini. Tapi ya sudahlah, aku yakin akan beres dan akan indah pada waktunya. Oke lovers, sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat. Dah.